Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 57 ayat 20. Demikian dikatakan, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam salah satu bukunya, Rick Warren pernah mengungkapkan data statistik yang menyatakan bahwa orang-orang di Amerika Serikat mengkonsumsi 15 ton aspirin setiap hari. Penjualan obat penenang yang sangat tinggi. Bahkan buku tentang ketenangan pikiran pun menjadi bestseller. Dalam kaitannya, ternyata banyak manusia yang sulit sekali mendapatkan ketenangan hati dan juga ketenangan pikiran. Memang tidak bisa dipungkiri banyak hal yang mencuri ketenangan hati kita. Tekanan bisa membuat kita tenggelam dalam keterpurukan. Namun untuk memulihkan ketenangan hati dan memperoleh kekuatan untuk bangkit adalah dengan berada di dalam hadirat Tuhan. Bangsa Israel merupakan umat pilihan Tuhan. Namun sebagai umat pilihan ternyata mereka tidak lagi hidup sesuai dengan identitas yang mereka sandang. Sebagai umat pilihan seharusnya mereka hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi Allah mendapati bahwa umatnya telah menjauh dari Dia. Keadaan inilah yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel. Namun Tuhan itu penuh kasih dan kemurahan. Sehingga melalui Nabi Yesaya Tuhan mengingatkan bangsa Israel agar tidak hidup seperti orang fasik, melainkan mereka harus berbalik dan bertobat kepada Allah. Sebab hanya di dalam Tuhan mereka mendapat ketenangan hati dan pikiran dan memperoleh keselamatan yang kekal. Tahukah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bahwa ternyata air sekeruh apapun, apabila di dalam keadaan tenang, air mampu mengendapkan kotoran. Sikap yang diminta Tuhan tatkala kita menghadapi masalah adalah bersikap tenang, artinya tidak berlebihan. Ketika saudara menghadapi masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluar, emosi dan pikiran saudara akan terganggu. Saudara akan menyalahkan keadaan dan orang di sekitar saudara. Keadaan saudara menjadi gelisah atau tidak tenang. Tetapi firman Tuhan memberi solusi terbaik menyikapi masalah, yaitu tenang saja. Mungkin kita akan bertanya, kenapa kita harus tenang saja? Apakah kita tidak boleh khawatir atau cemas? Saudara-saudara, kita boleh khawatir, tetapi yang tidak boleh adalah khawatir yang diperkatakan. Matius 6 ayat 31 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Sebab itu sama saja dengan kita meragukan kuasa pertolongan Allah atas hidup kita. Sementara ketika kita mampu bersikap tenang, mempercayakan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan, itu adalah tanda iman yang sejati atas kasih dan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Lagi pula, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketenangan banyak memberi manfaat bagi kita. Yang pertama, ketenangan membuat kita sehat secara jasmani. Saya pernah membaca sebuah buku rohani yang berjudul Emosi yang Mematikan, yang menulis hasil analisis bahwa kekhawatiran dan kecemasan yang berlebihan itu dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Bahkan kitab Amsal juga menyebutkan hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30.
Selain menyegarkan tubuh, hati yang tenang juga dikaitkan dengan cara berpikir yang benar. Orang yang tidak tenang akan dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif. Dan ingatlah, pikiran-pikiran negatif tidak akan pernah memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan berhati-hatilah dengan itu, karena iblis dapat memanfaatkan keadaan kita tersebut sehingga kita menjauh dari Tuhan. Karena itu, bagaimanakah untuk hidup dalam ketenangan? Tidak ada tempat lain di dunia ini selain kepada Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada ketenangan sejati. Yesus mengatakan dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Kata kelegaan di sini sama artinya dengan ketenangan. Dunia memang bisa dijadikan tempat pelarian memperoleh ketenangan. Tapi ingatlah, itu hanya kamuflase, hanya sementara. Tetapi bersama Tuhan, saudara diberikan kekuatan dan jalan keluar. Mazmur Daud mengatakan, "Hanya dekat Tuhan saja aku tenang, dan daripadanya lah keselamatanku." Mazmur 62 ayat 1. Dekat dengan Tuhan artinya kita lebih banyak mendengar firman Tuhan. Sebab melalui pendengaran firman Tuhan kita akan memperoleh kekuatan dan inspirasi yang mampu membuat kita bangkit dari keterpurukan. Percayalah bahwa Tuhan telah bekerja atas hidupmu. Tuhan tidak pernah diam ketika anak-anaknya ditimpa masalah. Dia bekerja untuk kita. Dia telah mempersiapkan jalan yang terbaik. Maka melalui firman ini kita diingatkan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan, mendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak seperti orang fasik yang begitu mudah terombang-ambing, melainkan marilah seperti batu karang yang teguh, agar dalam setiap pergumulan yang kita alami kita tetap tenang, menyelesaikan bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, yang telah menguatkan iman percaya kami atas kuasa-Mu, yang mampu memberi jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami dengan setia mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Kau akan memampukan kami untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan kami. Untuk itu ajarlah kami untuk selalu bersikap tenang, tidak berlebihan dalam menghadapi masalah dan pergumulan hidup kami. Karena kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata atas kehidupan kami. Jangan biarkan kami seperti orang fasik yang pikiran dan perasaannya mudah terombang-ambing, seperti laut yang berombak-ombak, yang menimbulkan sampah dan lumpur, yang bisa menjauhkan kami daripada-Mu, yang bisa membuat kami ragu akan kasih dan kuasa-Mu dalam hidup kami. Kami mau percaya dan mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tidak seperti bangsa Israel yang mendua hati daripada-Mu, tidak setia di jalan-Mu, melakukan kejahatan terhadap sesama manusia. Itu semua karena ketidaktenangan yang menggerogoti hati mereka, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan, berikan kami damai sejahtera-Mu melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menenangkan ombak-ombak yang menerjang kehidupan kami dan membuang segala pikiran negatif dari kepala kami, agar kami membiarkan Roh Kudus dengan leluasa bekerja membaharui hati dan pikiran kami, agar semua yang kami lakukan dan perkatakan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami Engkau layakkan di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dengarlah doa permohonan kami. Amin.